Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan memaparkan mengenai perbandingan historical simulation versus variance, covariance, dan juga saya akan memaparkan mengenai keterbatasan atau kritik terhadap value at risk atau VAR. Di sini video saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah tata kelola perusahaan dan manajemen risiko pada semester pendek. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Siva Putri Setiadi, mahasiswa Universitas Bangunan Jaya, Prodi Akuntansi Angkatan 2022. Sebelumnya, saya ingin sedikit menjelaskan pengertian dari historical simulation. Jadi, pendekatan historical simulation merupakan metode untuk menghitung risiko kerugian atau VAR dengan menggunakan data pergerakan harga atau return di masa lalu secara langsung. Metode ini tidak membuat asumsi tentang bentuk distribusi return, seperti apakah datanya normal atau tidak. Semua perhitungan berdasarkan apa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Dengan kata lain, metode ini melihat sejarah performa portofolio, lalu menghitung kemungkinan kerugian terbentuk yang bisa terjadi berdasarkan data historis tersebut. Kemudian ini ada pengertian dari variance dan covariance. Pendekatan variance covariance merupakan metode menghitung VAR yang berdasarkan pada statistik return, yaitu rata-rata dan deviasi standar, serta mengasumsikan bahwa return mengikuti distribusi normal. Jadi metode ini menggunakan rumus matematika untuk memperkirakan seberapa besar kerugian yang mungkin terjadi. Berdasarkan seberapa besar fluktuasi harga aset dan tingkat keyakinan yang diinginkan, misalnya 95% atau 99%. Nah, kemudian di sini ada perbandingan historical simulation dan juga variance covariance. Di sini ada 4 aspek yang menjadi perbandingannya. Aspek pertama yaitu kelebihan. Jadi kelebihan dari historical simulation yaitu menggunakan data nyata dari masa lalu, jadi bisa mencerminkan kejadian pasar yang pernah terjadi. Kemudian tidak perlu asumsi khusus tentang pola data. Sedangkan kalau variance covariance ini lebih cepat dan mudah dihitung, cocok untuk portofolio besar. Terus juga cocok digunakan kalau data return aset mendekati distribusi normal. Kemudian pada aspek kekurangannya, kalau historical simulation ini hasilnya sangat bergantung pada data masa lalu. Kalau data lama tidak sesuai dengan kondisi sekarang, hasilnya bisa menyesatkan. Terus juga butuh banyak data agar hasilnya akurat. Sedangkan kalau variance covariance ini menganggap return aset selalu normal. Padahal kenyataannya sering terjadi peristiwa ekstern. Terus juga kurang cocok untuk portofolio dengan aset-aset rumit seperti opsi. Kemudian pada aspek yang ketiga yaitu kerumitan. Kalau historical simulation ini dia butuh lebih banyak data, tetapi cara kerjanya mudah dipahami. Sedangkan kalau variance covariance ini lebih simpel dari sisi perhitungan. Terus aspek yang terakhir yaitu kemampuan mengikuti perubahan pasar. Kalau historical simulation ini kadang lambat menangkap perubahan baru jika data lama terus dipakai. Sedangkan kalau variance covariance ini cepat menyesuaikan, tetapi bisa salah saat pasar tidak stabil. Kemudian di sini ada keterbatasan atau kritik terhadap value at risk atau VAR. Yang pertama, tidak menunjukkan seberapa besar kerugian jika melewati batas VAR. VAR ini hanya memberikan gambaran batas kerugian dalam kondisi normal, tapi tidak memberitahu seberapa besar kerugian jika melebihi batas itu. Kemudian yang selanjutnya, menganggap return pasar selalu normal. Pendekatan tertentu seperti variance covariance ini menganggap return pasar mengikuti pola normal, padahal kenyataannya pasar bisa sangat ekstrem dan di luar perkiraan.
Kemudian, tidak mempertimbangkan kesulitan menjual aset saat krisis. VR ini menganggap kita bisa menjual aset kapan saja dengan harga wajar, padahal saat krisis hal ini tidak selalu memungkinkan. Dan yang terakhir yaitu kemudian yang selanjutnya itu bergantung pada data lama. Jika kondisi pasar berubah drastis, data lama bisa jadi tidak relevan. Hal ini membuat hasil VAR ini tidak akurat. Dan yang terakhir yaitu tidak selalu mencerminkan manfaat diversifikasi. Dalam beberapa kasus, gabungan dua aset bisa menghasilkan VAR yang lebih besar dari total VAR masing-masing. Ini menunjukkan VAR ini tidak selalu menghargai efek pengurangan risiko dari diversifikasi. Jadi kesimpulannya, VAR ini banyak digunakan oleh bank dan investor untuk mengukur risiko kerugian. Tapi VAR ini punya keterbatasan. Karena itu, sebaiknya VAR ini tidak dipakai sendirian. Akan lebih baik jika digunakan bersama alat lain seperti expected shortfall atau stress test, supaya analisis risikonya lebih lengkap dan akurat. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.